Bismillahirrahmanirrahim, sahabat yang dicintai Allah, manusia-manusia surga yang berjalan di atas muka bumi. 9 hari menuju Ramadan, izinkan saya untuk kembali menyapa teman-teman semua untuk menceritakan suatu kisah yang dikatakan oleh Al-Quran sebagai kisah yang terbaik, yaitu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dari mana kemudian kita mengetahui kisah Nabi Yusuf sedangkan kita tidak pernah ketemu dengan Nabi Yusuf? Tentu dari apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam Quran surat Yusuf juz ke-12 dikatakan bahwa nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Kemudian kami ceritakan kepadamu Muhammad suatu kisah yang paling baik. Kemudian Nabi Muhammad sebelum dikisahkan oleh Allah tentu tidak mengetahui kisahnya Nabi Yusuf, karena perbedaan kehidupan Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad itu berjarak ribuan tahun. Kemudian kenapa kemudian kisah ini dikatakan kisah yang terbaik? Karena kisahnya Nabi Yusuf adalah kisah yang paling lengkap di dalam satu surat itu. Dari mulai kehidupan sebelum jadi Nabi Yusuf, kemudian sampai kemudian di akhir kehidupannya menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat. Jadi kisahnya berawal ketika Nabi Yusuf alaihissalam mulai bermimpi pada suatu malam. Dikatakan di dalam Al-Quran itu iqala Yusuf li abihi. Ingatlah ketika Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada ayahnya, ini ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum lisajidin. Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi. Di dalam mimpi itu aku melihat ada 11 bintang, ada 1 matahari, dan ada 1 bulan, yang kemudian mereka semua itu bersujud kepadaku. Kemudian para ulama menafsirkan bahwa makna dari 11 bintang itu adalah saudara-saudaranya Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf itu adalah 12 bersaudara. Jadi ayahnya Nabi Yusuf itu yang namanya Nabi Yakub memiliki 4 orang istri, kemudian melahirkan 12 anak. Dan yang menjadi saudara kandungnya Nabi Yusuf alaihissalam adalah Yusuf dengan orang yang bernama Bunyamin. Kemudian tafsir dari matahari dan bulan di dalam mimpinya Nabi Yusuf adalah ayahnya sendiri, yaitu Nabi Yakub bersama dengan ibunya. Kemudian kenapa dikatakan mereka semua bersujud? Sujud di sini juga ditafsirkan bukan sujud sebagai ibadah, bukan sesuatu menyembah, tapi sujud di sini adalah ditafsirkan bahwa suatu waktu nanti mereka semua akan hormat kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika mendengar kisahnya dalam mimpinya Nabi Yusuf, ketika diceritakan kepada ayahnya, kemudian ayahnya yakni Nabi Yakub alaihissalam mengatakan kepada Nabi Yusuf, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan kisah ini kepada saudara-saudaramu, karena Nabi Yakub itu merasa khawatir bahwa mimpinya ini akan menjadikan iri saudara-saudaranya yang lain. Itulah kemudian awal di mana Nabi Yusuf alaihissalam memperoleh mimpi dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pertanda bahwa beliau akan menjadi nabi. Mungkin itu saja segmen yang pertama, kita akan lanjutkan di part yang kedua.